Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kampus itu bisa maju dua aspek utama. Satu adalah budaya mutu, harus Hmm. diperkuat, keunggulan. Kemudian ada penciri kampus. Nah, karena kampus ini basicnya Islam, Muhammadiyah, tapi non-Muslim juga banyak. Ya, Bahkan dosen kita itu non-Muslim ada 5 orang ya. ya, Jadi Muhammadiyah ini engkari, tidak ya, membeda-bedakan agama, suku. Yang penting ya. mereka sejalan dengan visi perguruan tinggi, ya silakan aja. Kemudian penciri kita itu perang berasrama, Pak Bambang. Jadi Hmm. mahasiswa kita itu wajib berasrama untuk kedokteran 1 tahun ya. Hmm. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Dan wawancara ini juga akan kami tayangkan di majalah Kampus Indonesia dan akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Abdul Qadim Masaung MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ya. Prof. Abdul Qadim lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan 14 November 1961, menyelesaikan S1 di IKIP Makassar, kemudian S2 di IKIP Malang, dan S3 di Universitas Negeri Malang. Sejak mahasiswa aktif dalam organisasi Muhammadiyah, kemudian berkarir sebagai dosen, pernah menjadi ketua pengurus wilayah Muhammadiyah Gorontalo pada 2015 sampai tahun 2020, dan sejak 2020 menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo atau UMGO. Nah, Prof mungkin bisa cerita perjalanan karir selama ini, baik di pekerjaan maupun di pendidikan sampai akhirnya menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini. Silakan, Prof. Baik, makasih. Saya sedikit perbaiki itu datanya. Jadi saya Ya. mahasiswa di IKIP Makassar itu dan ke Gorontalo pada tahun 1986, Nah, tanggal 29 September 1986. Kemudian berkarir sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo. oh, Ya, kemudian setelah saya selesai S2 pada tahun 2000 itu sampai 2010 saya sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo. ya, Ini bukan pemuda, Pak, ketua ya, Muhammadiyah, ya. pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo. Kemudian 2015 sampai 2022 ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Gorontalo. Itu dia organisasi.
Kemudian karir di akademisi, ya ketua jurusan manajemen pendidikan selama 7 tahun, ketua jurusan program di S2 manajemen pendidikan selama 7 tahun juga. Kemudian jadi ketua lembaga penelitian di Universitas Negeri Gorontalo dan ketua lembaga penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 1 Desember 2020 diminta untuk menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi basicnya saya memang pernah menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Utara, kebetulan saya merintis. Kemudian jadi ketua Muhammadiyah Kota dan ketua Muhammadiyah Wilayah. Ya, karena tidak boleh merangkap ketua PWM dan rektor, jadi harus meninggalkan ketua PWM dan jadi rektor. Alhamdulillah sekarang periode kedua masuk 6 bulan ya, 7 bulan. Begitu Pak Bambang. Baik, ya. Nah, Bapak tidak sejak awal di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, tapi mungkin bisa bercerita tentang perjalanan Universitas Gorontalo ini, Pak, sejak awal sampai saat ini. Ya, Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini lahir tahun 11 Juni 2008. Ya. Waktu itu saya sementara S3. Kemudian ya sampai perjalanan rektor, 4 rektor itu selama kurang lebih 10 tahun ya. Jadi dinamikanya cukup tinggi Pak Bambang. Kemudian ya karena kampus itu sedikit ada masalah mismanagement, maka pimpinan pusat Muhammadiyah meminta saya untuk beralih ke rektor, meninggalkan ketua PWM gitu. Jadi beralih ke rektor dan alhamdulillah karena memang ada mismanagement waktu itu sehingga saya diberi amanah untuk menormalkan dan memperbaiki kampus. Mungkin karena basic saya dosen dan memang basic saya manajemen pendidikan. S1, S2, S3 itu. Nah, perjalanan itu saya menjadi rektor 1 Desember 2020. Ya, alhamdulillah sampai sekarang perkembangan kampus ya dinamikanya sudah lumayan bagus gitu. Gitu. Ya. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak perkembangannya sampai akhirnya sekarang punya fakultas kedokteran. Oh iya, jadi ketika saya masuk itu memang kampus bermasalah, jadi saya bikin dari 8 fakultas saya reorganisasi menjadi 4 fakultas, jadi restrukturisasi. Saya jadikan 4 fakultas saja yang dari 8 itu. Kemudian 2 biro saya jadikan jadi 1. Kemudian ada beberapa UPT, itu tinggal saya jadikan 3. Sehingga reorganisasi itu untuk efisiensi. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan, saya buka fakultas psikologi dan fakultas agama, sehingga jadi 6. Sekarang jadi 7. Fakultas kedokteran. Nah, kedokteran ini sebenarnya sudah lama dirintis sebelum saya jadi rektor, tapi karena persyaratannya tidak mendukung, akreditasinya waktu itu masih C, sehingga tidak terjadi. Dan memang bersamaan dengan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, sehingga bagaimanapun juga waktu itu sebelum moratorium, ya UNG yang didahulukan dibanding dengan Universitas Muhammadiyah, dan memang fasilitasnya waktu itu masih ya jauh dari harapan lah. Nah, ketika saya jadi rektor itu kan moratorium dibuka Pak.
Iya, iya. pada tahun 2022 kan. Nah, waktu itu kami milad ke-14 itu Pak Ketua Umum datang dan Rektornya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pak Dr. Sukadiono, kemudian Pak Haidar Nasir, saya dan Pak Gubernur itu duduk bersama. Lalu Pak Dr. Sukadiono minta supaya Gorontalo buka kedokteran. Tapi waktu itu saya tidak terlalu bergeming, walaupun ada komitmen antara berempat itu, karena memang kondisi kita waktu itu tidak mendukung dan memang masih moratorium. Ya. Nah, pas 2 bulan November kan dibuka moratorium, Pak ya. Ya. November 2022. Nah, saya menganggap ini momentum. Ya, tapi kondisinya kan kita fakultas kecil kan, universitas kecil. Ya, alhamdulillah. Ya, saya memaknai pendirian Fakultas Kedokteran itu atas dua faktor, Pak Bambang. Ada faktor ilahiyah dan ada faktor insania gitu. Ya. Jadi faktor ilahiyah mungkin diberi peluang karena Indonesia Timur, moratorium memberi persyaratan hanya Jawa yang akreditasi unggul kan. Nah, di luar Jawa itu akreditasi baik sekali boleh. Nah, pas memang saya punya kampus itu akreditasinya baik sekali. Alhamdulillah selama ya dengan perjuangan yang luar biasa selama 11 bulan, pada tahun 2023 itu kedokteran disetujui. Ya, jadi istilah saya bahwa faktor ilahiyah itu bahwa kedokteran ini kalau tanpa pertolongan Allah SWT dengan kampus yang muda dan mahasiswanya yang aktif itu sekitar 3.000-an saja, ya alhamdulillah di kalangan Muhammadiyah pertama yang menerima kedokteran itu ya lolos ketika setelah di moratorium dari 8 yang berjuang waktu itu. Nah, perjuangannya luar biasa, Pak, ya, karena membuka kedokteran itu jauh lebih berat dibanding dengan prodi yang lain. Dosennya saja harus 26 orang. Dan 10 orang itu biomedik. Dan biomedik itu sangat susah karena dokter-dokter itu lebih suka ngambil spesialis daripada ngambil biomedik. Sehingga dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia berebut biomedik, ya sangat susah sampai sekarang itu, biomedik itu. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah dan pendekatan silaturahim kami dengan teman-teman dari perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia dan dari Sulawesi Selatan, alhamdulillah jalannya itu terbuka, Pak Bambang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah angkatan ketiga. Ya, sayang sekali karena tidak sempat saya tampilkan foto-fotonya. Nanti mungkin saya kirimkan ke itu perkembangan kedokteran. Kita alhamdulillah sudah meresmikan gedung fakultasnya 6 lantai gitu. Jadi untuk di wilayah L2 Dikti 16 itu baru 5 kedokteran. Ya, alhamdulillah kami yang kelima itu. Swasta ya baru 2 di wilayah L2 Dikti 16. Al-Khairat Palu dan Muhammadiyah Gorontalo. Mungkin begitu Pak Bambang. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, perkembangan setelah dari 8 fakultas jadi 4 fakultas, kemudian tambah dengan 2 fakultas lagi, tadi psikologi sama kedokteran, itu perkembangan mahasiswanya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah karena waktu itu fakultas dari ada 4 fakultas itu memang tidak efektif dalam satu fakultas, sehingga kami gabung. Misalnya fakultas pertanian. Nah, pertanian itu kan kecil. Kemudian fakultas sosial budaya, ilmu budaya. Itu mahasiswanya tidak sampai 102 fakultas itu. Fakultas hukum juga begitu. Sehingga sampai saya jadikan program studi semua.
Jadi Fakultas Pertanian saya gabung di Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya saya gabung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum. Sampai sekarang masih gitu. Nah, Ya. kemudian psikologi saya lihat perspektifnya bagus. Waktu itu gabung dengan Fakultas Kesehatan, maka saya bisa jadi Fakultas Psikologi. Kemudian Fakultas Agama karena aturan kementerian tidak boleh digabung-gabung, maka itu Fakultas Kedokteran, Fakultas Agama juga berdiri sendiri. Ya. Fakultas Agama Islam istilahnya. Ya. Nah, itu mahasiswanya sedikit, peminatnya kurang. Anda tahu lah Ya. Indonesia sekarang ini Ya. perguruan tinggi agama peminatnya menurun. Nah, Ya. gitu. Nah, kemudian Ya. dari 7 fakultas itu, 6 fakultas saya tambah lagi menjadi 7 dengan Fakultas Kedokteran. Ya. Nah, sekarang ada pasca sarjana lagi Ya. dengan 3 program studi. Sehingga sekarang 7 fakultas, 1 pasca. Nah, jumlah mahasiswa kita dengan daerah yang kecil ini ya, kalau dilihat di Pedidikti itu sekitar 4.900. Ya. Tapi yang aktif itu ya 3.500-an, Pak. Ya. Kami pernah wawancara dengan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah ya Pak. Ya. Mereka mengatakan bahwa batas minimal itu kira-kira 2.500. Jadi setelah lewat itu udah dianggap sehat. Nah, Ya. seperti apa? Ya, kalau Muhammadiyah itu asumsinya 5.000 ya. Nah, 5.000 kampus, 5.000 mahasiswa itu stabil. Ya, sebenarnya untuk di wilayah-wilayah daerah kota-kota besar itu wajar ya. Tapi kalau kita di daerah itu sebenarnya 4.000 itu sudah bisa agak stabil lah. Stabil. Saya sekarang kan sekitar 3.500, 3.600 lah. Yang aktif ya, yang aktif. Tapi karena memang fakultas saya ada 2 kesehatan dan itulah yang menunjang dari sisi keuangannya. Karena fakultas kesehatan ini masih laris manis di daerah-daerah, jadi terutama kedokteran ya. Gitu Pak. Ya. Kalau kedokteran sudah boleh menerima berapa Pak? Biasanya kalau awal itu 50, dibatasi 50 mahasiswa. Sekarang itu kedokteran masih menerima 50 per tahun. Sekarang angkatan ketiga Pak. Angkatan pertama itu saya cuma 15 orang karena terlambat keluar SK-nya. Nah, angkatan kedua 50, ini angkatan ketiga 50. Alhamdulillah sudah masih bulan Juni sudah tutup kedokterannya. Ya, peminatnya lumayan. Sudah mulai bagus. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan sesama perguruan tinggi di Gorontalo, dengan 4.900 itu posisinya seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita sekarang yang terbaik kedua dari Tas Negeri Gorontalo ya. Jadi sudah mengalahkan 2 negeri kalau di Gorontalo. Kemudian tahun kemarin kita di L2 Dikti 16 itu jadi yang terbaik. Selama saya mengelola ini alhamdulillah mengalami perkembangan yang cukup signifikan Pak Bambang. Ya. Ya tentu dinamikanya juga tinggi. Ya. Nah, selain hal-hal yang universal ya, atau sama dengan perguruan-perguruan tinggi lain, mungkin ada yang khas Pak, yang menarik minat mahasiswa ke Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini. Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kampus itu bisa maju dua aspek utama. Satu adalah budaya mutu harus diperkuat, keunggulan. Kemudian ada penciri kampus. Nah, karena kampus ini basicnya Islam, Muhammadiyah, tapi non-Muslim juga banyak. Bahkan dosen kita itu non-Muslim ada 5 orang ya. Jadi Muhammadiyah ini engkari, tidak membeda-bedakan agama, suku. Yang penting mereka sejalan dengan visi perguruan tinggi ya silakan aja.
Kemudian penciri kita itu peran berasrama, Pak Bambang. Jadi mahasiswa kita itu wajib berasrama untuk kedokteran 1 tahun ya. Kemudian program studi non kedokteran itu 4-5 bulan. Itu istilah kita penguatan soft skill. Jadi peran berasrama ini penguatan keagamaan, penguatan soft skill, penguatan hard skill, kemudian ketaatan beribadah. Nah, saya ngambil contoh mahasiswa itu biasanya masuk itu kita tes mengaji, itu di atas 80% anak-anak kita tidak tahu ngaji, Pak. Oh. Ya, jadi dia harus tidak boleh lulus di Untas Muhammadiyah Gorontalo kalau tidak punya sertifikat sudah lancar mengaji. Nah, itu kita perkuat di program berasrama. Alhamdulillah dengan program ini ada juga yang tidak suka. Tapi memang kita rancang bahwa program ini, ya kita kan ada istilahnya citra, Pak. Citra itu singkatan dari C itu cerdas, I itu inovatif dan integritas, T transparan, kemudian R religius, A amanah dan akuntabel. Disingkat dengan citra. Ya, kenapa kita sebut citra? Karena citra itu adalah identitas diri, aku diri. Sehingga di samping dia bagaimana menjaga jati dirinya, integritasnya, maka dia juga harus cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, inilah yang kita garap di program berasrama. Tapi berbeda dengan program pesantren. Iya. Iya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima, Juli 2025. Dengan topik, PNM salurkan pinjaman sekitar 335 triliun, sekitar 22 juta orang telah mendapat manfaatnya. Analisis pasca perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Peluang dan masa depan Kopdes Merah Putih. Juga masuknya komisaris titipan yang mengganggu citra BUMN. Untuk informasi dan pemesanan, dapat melalui kontak yang tertera pada video. Nah, Prof, kalau diwajibkan berasrama, apakah itu tidak menyebabkan biayanya bertambah, Prof? Ya, dihitung. Jadi mereka kita punya asrama, Pak, dan kita menyewa asrama masyarakat. Jadi mereka masuk itu misalnya 1 kamar, kalau sewanya 600 dia bagi 2. Kan di luar mereka juga kan cari sewa kamar juga di tempat lain. Nah, kalau kedokteran itu kita maksimal 3 orang. Kalau yang lain bisa 5-6 orang. Kemudian kedokteran 1 tahun karena intensitas belajarnya lebih tinggi, sangat ketat waktu belajarnya sehingga dia diberi program berasrama selama 1 tahun. Ya itu. Sedangkan yang lain itu karena ini ya keterbatasan asrama, kita hanya 4 bulan. Jadi 3 angkatan dalam 1 tahun. Ya. Kalau Fakultas Kedokteran berapa lama, Prof, asramanya tadi? 1 tahun. 1 tahun. Iya, karena kita punya visi itu salah satunya adalah memiliki jiwa leadership dan religius. Maka dia harus mengikuti program berasrama, termasuk latihan kepemimpinan 1 dan latihan kepemimpinan 2. Sehingga memang kita siapkan mereka untuk terjun ke masyarakat, di samping bisa menggerakkan masyarakat, bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, kemudian memiliki juga pengetahuan keagamaan yang bagus. Nah, itu di visi kita. Nah, itu yang menjadi penciri, sehingga yang banyak masuk di kedokteran saya itu justru anak dari pondok, Pak. Dari Gontor, dari Cendekia. Ya, yang tahu bahwa yang orang yang suka berasrama. Nah, orang yang tidak suka berasrama ya tidak mau masuk di Gorontalo.
Tapi dinamikanya Pak Bambang luar biasa. Jadi tahun pertama kedokteran itu, tahun kedua ya kita masukkan itu dinamikanya tinggi sekali. Orang tuanya kan ada beberapa yang dokter. Ya diseranglah bahwa asrama itu menghambat waktu belajar. Tapi begitu selesai semester 1, saya adakan penelitian antara program berasrama dan nilai akademik kedokteran. Saya ngambil 2 mata kuliah, biomedik 1, biomedik 2. Ternyata bahwa orang yang aktif di asrama itu ternyata nilai akademiknya lebih bagus dibanding yang tidak aktif di asrama, nilai akademiknya juga di bawah. Nah, itulah yang membuat orang tua sadar bahwa ternyata program asrama itu sangat mendukung. Jadi saya coba analisis dari aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kaitkan dengan nilai akademik. Ternyata itu jauh lebih bagus nilai yang aktif di asrama, aktif kegiatan keagamaan dan lain-lain, dan nilai akademiknya juga. Nah, bahkan setelah 1 tahun ini kan kemarin sudah disuruh keluar kan. Sebagian mahasiswa tidak mau keluar Pak. Yang awalnya tidak mau masuk, malah setelah dia di dalam, sebagian yang ingin tetap bertahan. Tapi karena kita tidak punya asrama, saya suruh harus pindah. Gitu. Baik. Nah, kalau berasrama, itu apakah mereka juga bisa berkomunikasi keluar atau harus di dalam terus seperti itu? Oh ya, jadi bebas Pak. Jadi karena memang kita mengatakan tidak sama dengan pesantren. Jadi itu istilahnya program berasrama. Jadi bukan asrama ya, jadi program berasrama, kegiatan yang memperkuat akademik tapi berbasis asrama. Jadi masih anak-anak itu boleh makan bebas, pulang ke rumahnya boleh. Ya, tapi yang harus dia ikuti itu adalah kegiatan-kegiatan misalnya antara mulai dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh itu kegiatan asrama. Kemudian jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu kegiatan akademik. Sehingga kalau anak-anak itu mau keluar di jam 5 pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu harus minta izin di Kaprodinya. Tapi kalau dia mau keluar dari jam 5 sampai jam 9 malam itu harus lewat pimpinan asrama. Jadi boleh keluar, mau cari-cari makanan tidak masalah. Jadi yang kita perkuat itu ialah bagaimana dia bisa taat beribadah, belajar secara tertib, dan bisa beristirahat dengan baik. Jadi konsep kita, program berasrama ini bagaimana menertibkan anak-anak belajar, menertibkan beribadah, dan menertibkan waktu istirahat. Ya, baik. Prof, UM Gorontalo ini sudah terbaik di Gorontalo di luar universitas negeri. Ya. Nah, semua perguruan tinggi berusaha mencapai akreditasi unggul. Ya. Dan waktunya itu terbatas hanya sampai akhir tahun ini, sementara ditentukan semacam itu. Nah, kira-kira dalam waktu ini masih terjangkau atau tidak untuk mencapai akreditasi unggul? Kalau sekarang saya punya masa akreditasi baik sekali itu sampai 2027 Pak Bambang. Sehingga belum berpikir untuk ke situ. Karena aturannya kalau program studi akreditasi institusi mau unggul itu boleh, tapi biaya sendiri. Jadi yang di biaya negara itu cuma terakreditasi atau tidak terakreditasi. Tapi kalau mau unggul, kampus boleh mengusulkan sendiri dengan biaya sendiri. Itu untuk Indonesia ya. Nah, untuk keluar negeri, nah itu juga kita belum berpikir ke situ. Nanti sekarang kita baru memulai untuk mengikuti supaya bisa masuk kelas Asia dulu ya. Ranking University.
WAC University rankingnya itu kita coba mulai sekarang sudah merintis. Saya sudah punya program. Saya itu masuk di Untas Muhammadiyah Gorontalo itu lektornya baru 15 orang. Sekarang alhamdulillah lektor itu sudah lebih 100. Kemudian tahun ini eligible itu untuk lektor kepala itu sudah sekitar 60 orang. Sehingga kita sudah menargetkan 2027 itu sudah ada guru besar. Dan 2028 itu minimal 10. Kami sudah mulai rancang menuju ke situ. Sehingga untuk mencapai, saya punya rencana induk pengembangan itu kita 2026 ini mulai Excellent University. Jadi bagaimana kita menjadi perguruan tinggi yang layanannya bersifat excellent, dan kami sudah mulai menata semua itu sejak di 2025 ini untuk masuk di 2026 fase RIP fase kedua RIP 5 tahun kedua. Nah 5 tahun kedua itu di RIP itu Excellent University. Nah target kita 2045 itu sudah Global University. Begitu Pak Bambang. Ya, baik, luar biasa. Nah, perguruan tinggi biasanya juga meng-create pendapatan-pendapatan supaya meringankan beban mahasiswa. Ya. Nah, apakah ini juga dilakukan di UMGO? Ya. Jadi tahun ini saya sudah mencanangkan mengajak teman-teman supaya memperkuat, menambah pendapatan-pendapatan di luar dari mahasiswa. Kami sudah membuka dan sementara merancang terus. Salah satu yang bisa kita dapatkan pendapatan itu adalah asrama ya. Kemudian kami sudah punya Unggomart. Jadi Unggomart ini merancang memperkuat ekonomi berputar di lingkungan kampus. Jadi dosen-dosen kita itu setiap hari kita beri reward uang kinerja 15.000 per hari, mulai dari rektor sampai cleaning service. Nah itu dalam bentuk voucher. Mereka wajib mengambil mengklaim vouchernya itu di Unggomart. Sehingga itu penghasilan kita ya alhamdulillah itu dari situ bisa menambah. Kemudian kami juga punya pabrik air kemasan. Ya kita sudah mulai dan sudah punya kafe. Ya masih kecil-kecil karena apa istilah kita ini modal masih kurang. Ya, saya masuk ke kampus itu 4 tahun yang lalu dengan krisis keuangan sebenarnya, sehingga membutuhkan ya ekstra strategi untuk bagaimana supaya cepat keluar dari krisis itu. Alhamdulillah dengan adanya kedokteran ya kampus ini sudah mulai menasional. Satu, yang kedua pendapatannya juga meningkat karena satu mahasiswa di kedokteran itu impaknya sama dengan 100 mahasiswa di program studi yang lain. Itu. Ya, sekarang kami fokus untuk pengembangan program studi yang potensial di bidang kesehatan. Alhamdulillah saya menambah tahun ini sudah 5 program studi yang siap. Program studi kesehatan 3 dan program studi S2 1 dan program studi PPG, pendidikan profesi guru. Baik, luar biasa. Nah, Prof, ke depan kira-kira apa yang menjadi target? Misalnya mahasiswa yang akan dicapai di tengah situasi PTS agak sulit untuk mendapatkan tambahan
mahasiswa secara besar-besaran. Iya, jadi begini, satu kendala yang kita hadapi memang swasta itu karena image atau persepsi masyarakat itu negeri lebih baik dari swasta. Ya. Itu satu. Yang kedua, negeri juga ini menerima mahasiswa lumayan banyak. Ya. Ya, sehingga kita dari swasta juga ini agak berkurang jumlah mahasiswa ya. Tapi alhamdulillah saya tahun ini kelihatannya ya akan mengalami peningkatan dibanding tahun kemarin. Kalau toh tidak sampai akhir Agustus ini mungkin kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Jadi di tengah gempuran perguruan tinggi merekrut mahasiswa yang begitu banyak, itu sebenarnya menjadi tantangan yang luar biasa bagi swasta. Ya, biasanya mahasiswa itu misalnya UNAS ya biasanya menerima sampai 7.000-an saja, tahun ini kan di atas 10.000 gitu. Ya. Ya, bahkan PTN-PTN di seluruh Indonesia itu yang BH itu mengambil dan yang BLU mengambil mahasiswa yang lumayan banyak. Sehingga itu berdampak kepada mahasiswa. Maka saya mengajak kepada teman-teman, strategi kita yaitu dua hal yang kita harus perkuat itu, mutu akademik, kemudian penciri itu kita harus publish kepada masyarakat. Sehingga orang-orang yang memahami program berasrama kita itu sebagai sesuatu yang sangat prospektif untuk memperkuat soft skill, itu bisa masyarakat bisa memahami dengan baik. Kalau di kedokteran sudah aman, Pak. Karena syarat untuk masuk di kedokteran itu, kalau diwawancarai lalu dia tidak siap berasrama, sudah langsung tidak diluluskan. Ya, tapi kalau yang lain kan belum bisa kita seperti itu. Nah, inilah sehingga kami menambah program studi baru yang kurang di PTN. Kemudian memperkuat mutu akademik itu, ya, dan penguatan penciri keasramaan itu. Ya, saya lihat kalau luar biasa Pak Bambang, pertama saya buka itu caci maki dari orang tua itu luar biasa Pak. Ya. Tapi begitu saya beri penguatan, beri pengertian, alhamdulillah tahun kedua justru orang tua sudah, kalau bisa anaknya lebih duluan masuk daripada yang lain. Jadi program berasrama ini sangat bagus untuk penguatan keagamaan dan penguatan karakter anak-anak. Inilah yang kami tata sekarang untuk bisa berkompetisi. Karena saya sudah bilang, tanpa kualitas, tanpa penciri, kampus kita tidak bisa maju. Nah itu Pak yang saya rancang sekarang. Baik, luar biasa. Nah, terakhir mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan yang diprogramkan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini, Pak. Ya, kami berupaya terus menyiapkan fasilitas karena memang istilah saya kalau di Jawa ini tanahnya sedikit, gedungnya banyak. Kalau di Muhammadiyah Gorontalo ini tanahnya banyak, gedungnya sedikit. Sehingga kami berupaya terus, dan karena punya kedokteran, punya keperawatan, punya teknologi laboratorium medik, punya kebidanan, maka salah satu target saya adalah mendirikan rumah sakit. Ya, mendirikan rumah sakit untuk memperkuat pelayanan kepada ini. Kemudian alhamdulillah kita punya alat-alat kesehatan itu untuk sementara ya sudah lumayan canggih lah. Jauh lebih canggih dibanding dengan yang lain-lain. Bahkan kita punya anatomi digital itu baru 2 di Indonesia Timur, baru Untas Hasanuddin dan Untas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi kita punya memang target membangun kualitas dan membangun kekhasan kampus itu ke depan. Kemudian yang berikut, ya kami masih saat ini sementara membangun masjid. Karena selama ini mahasiswa berasrama itu kita bina di gedung serbaguna, Pak. Karena masjidnya tidak muat. Dan sekarang saya sementara membangun masjid 2 lantai, kapasitas 1.000 orang. Sehingga nanti anak-anak kita untuk penguatan
keagamaan, penguatan karakter, dan gedung ini didesain di samping sudah ada gedung serbaguna, ada masjid, sehingga untuk pesta pernikahan atau nikah di masjid itu bisa, dan pestanya di gedung serbaguna bisa. Nah, itu target-target kita ke depan untuk memperkuat. Dan kami alhamdulillah baru dapat hibah tanah di kota Gorontalo itu hampir 1 hektar. Nah, itu juga kita sementara mencari pesaham untuk membangun usaha bersama. Karena kami menyadari betul kalau mengandalkan SPP ini, ya kita susah cepat maju. Begitu, Pak. Iya. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Khadim Massaong MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Banyak sekali yang dikerjakan dan masih banyak juga yang akan dikembangkan. Mudah-mudahan semua lancar tercapai dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah diberi ruang. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Diberi ruang kasih, untuk bisa menyampaikan progres kampus kami. Mudah-mudahan berdampak positif untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video.